Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 14 November 2023. Bersama saya Ajeng Hatalea, bakal kami hadirkan informasi terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya untuk Tribuners. Kita mulai dengan berita pertama. Serikat Buruh demo di DPRD Maluku, minta Dirut RSUD Haulusi Ambon segera dipecat. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Maluku meminta Direktur RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, Nazarudin, segera dipecat. Tuntutan tersebut disampaikan perwakilan KSBSI Maluku Marlon Kelau saat berunjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Maluku pada Selasa 14 November 2023. Menurut KSBSI Maluku, Nazarudin tak memiliki kemampuan manajerial hingga mengakibatkan sejumlah masalah di rumah sakit plat merah tersebut. Dia menjelaskan tenaga kerja non-ASN seperti cleaning service pada RSUD Haulusi saat ini tak tahu mau mengadu nasibnya ke siapa, lantaran gaji mereka yang dipotong hingga kini belum kunjung dinormalkan kembali. Selain itu, Tribuners, mereka juga tak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di lokasi KSBSI sempat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku. Mereka kemudian berlanjut ke kantor DPRD Provinsi Maluku sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbau melakukan mediasi dengan mereka sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur hingga kini. Keterbatasan kelemahan keturang cuma sampaikan keturang punya aspirasi. Dengan pengalaman Bapak Ibu orang bisa perhatikan akan dan Bapak Ibu orang perjuangkan akan. Keturang masuk di kantor bulog, keturang bikin laporan dulu ke Depnaker. Keturang ke Depnaker arahkan keturang lagi karena punya UPT tersendiri harus ke pengawas lapangan. Kalau keturang ke pengawas lapangan, kalau sampai tidak gubris lagi, ada apa di balik itu Bapak Ibu? Yang dia sendiri bisa tahu kalau sampai ketika tidak ada pelayanan, tidak peduli dengan laporan-laporan masyarakat, tidak peduli dengan laporan-laporan buruh, maka terjadilah gratifikasi. Sampai sekarang, Bapak-Bapak dan Bapak RSUD, tolong lihat saran nyamuk, saran setan. Sampai sekarang, setuju? Kami minta dari masih dikasih kuasa nikmat oleh Tuhan pemilik alam semesta, masih dikasih kuasa Pada puluhan tahun, 23 tahun. Tapi tidak pernah ada kontrak kerja dengan pihak-pihak perusahaan. Ketua HMJ Akuntansi harap aksi demo tak ganggu aktivitas perkuliahan di Febis Unpati. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ Akuntansi, Yosina Mangar, meminta agar setiap mahasiswa yang berdemo tidak mengganggu kelancaran aktivitas perkuliahan. Pasalnya, Tribuners, aksi demo yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa di halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEBIS Universitas Patimura pada Senin 13 November 2023 kemarin menimbulkan kericuhan. Akibatnya, proses perkuliahan berhenti. Bahkan, sebagian mahasiswa tingkat akhir yang sementara berkonsultasi dengan dosen pembimbing ikut tertunda. Karena itu, Tribuners, dirinya berharap agar mahasiswa sebagai kaum intelek dapat menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang lebih elegan, bukan dengan aksi-aksi kekerasan dan keributan yang mengganggu aktivitas orang lain. Terpisah dari itu, Tribuners, Koordinator Aksi Julfikar Kelilau menilai bahwa kebanyakan mahasiswa tidak memahami situasi dan kondisi yang terjadi, sehingga wajar saja jika mereka mengeluh melihat aksi demo yang dilakukan. Beliau mengatakan maaf dan topik ini Pak. Kalau Pak tidak banyak yang membuat keributan di fakultas, terasa bahwa itu mengganggu ya teman-teman yang mau mengikuti proses perkuliahan, bahkan mendekatnya juga yang mau konsultasi ya, untuk proposal, skripsi, itu semua terhambat gara-gara teman-teman yang melakukan aksi demo. Beta berharap jika teman-teman yang melakukan aksi demo seperti ini mungkin bisa disampaikan secara lebih sopan, bukan dengan memberikan keributan, sehingga segala aktivitas yang ingin ketemu mahasiswa lakukan itu terkendala.
Baik, Tribuners, kita ke berita ekonomi dan bisnis. Sudah 3 pekan harga wortel di Maluku Tenggara melonjak. Sudah 3 pekan harga wortel di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra melonjak. Pedagang Aminah Lobubun, wortel dibeli dengan harga Rp200.000 per 1 karton ukuran 10 kg. Namun melonjak menjadi Rp260.000 per 1 karton. Dikatakan untuk 1 kilo dibanderol Rp50.000 hingga Rp60.000. Harga wortel naik karena memang dipasok Kota Ambon dan Manado, jadi menunggu kapal untuk dikirimkan ke Malra. Sementara untuk kentang dijual 1 kilo Rp30.000 dan diecer seharga Rp5.000 untuk 2 buah. Adapun harga sayur, maksud kami lainnya seperti buncis masih tetap di harga Rp40.000 per kilogram, sementara kol Rp30.000 per 1 kilo, dan cabai masih di angka Rp200.000 per kilogram. Kita ke berita politik, Tribuners. Sisa masa jabatan tak sampai setahun, Murad kembali janji mekarkan kecamatan di Banda. Meski sisa masa jabatan tak sampai setahun, Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail masih berani berjanji untuk warga. Saat kunjungan kerja ke Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Murad mengatakan ia hadir membawa harapan untuk warga Banda. Bahkan ia juga berjuang di Jakarta agar menjadikan Banda destinasi pariwisata Maluku nomor 1. Serta akan memekarkan 1 kecamatan di Banda. Selain itu, Tribuners, dalam kesempatan tanya jawab, Murad Ismail juga berjanji akan memerintahkan pejabat Bupati Maluku Tengah untuk merehabilitasi alun-alun lapangan segitiga. Diketahui Gubernur Murad didampingi istri Widya Pratiwi melaksanakan kunjungan kerjanya di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Murad dan rombongan tiba di Banda dengan menggunakan KMP Bahtera Nusantara 02 dan disambut dengan tari lenso dan marching band dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah dan SMP Negeri 34 Maluku Tengah. Setelah tiba di Banda, Tribuners, Murad dan rombongan menuju Istana Mini untuk menghadiri acara tatap muka sekaligus melantik 8 kepala pemerintah negeri administratif. Hadir juga pada kesempatan itu Inalatu Maluku yang juga Duta Perang Stunting Provinsi Maluku Widya Pratiwi, Sekretaris Daerah Maluku didampingi Ketua DPW Provinsi Maluku, staf ahli Gubernur, Asisten Sekda, penjabat Bupati Maluku Tengah, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Camat Banda, Forkopincam Banda, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya. Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, update kecelakaan maut rombongan wisata di negeri Piliana, korban meninggal bertambah jadi 5 orang. Update kecelakaan maut saat berwisata di air Ninivala, Desa Piliana, Kecamatan Kecamatan Tehoru pada Minggu 12 November 2023 petang. Korban kecelakaan maut pada insiden tersebut bertambah, Tribuners. Sebelumnya, kecelakaan maut tepat di turunan Jalan Negeri Piliana itu mengakibatkan 4 orang meninggal di lokasi
Hingga saat ini, 5 orang warga tercatat merenggang nyawa setelah truk yang mereka tumpangi terbalik di dalam jurang. 5 warga yang meninggal dunia yaitu Hanafi Wailisa, yang merupakan pelajar, ada Harsel Tuni, Mayalesa Ibrahim Wetak, yang merupakan salah satu guru honorer, dan seorang lagi yakni Afrizal Wala berusia 30 tahun. Semuanya warga Atiyahu. Kelimanya diketahui merupakan warga negeri Atiyahu, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Serang bagian timur, Maluku. Selain korban tewas, Tribuners, kecelakaan maut itu juga membuat puluhan orang alami luka hingga mendapatkan perawatan di sejumlah puskesmas. Menurut Kapolres Maluku Tengah, Dax Immanuela, total ada 41 orang dalam dump truck yang terbalik di Gunung Negeri Piliana tersebut. Ia menuturkan dugaan sementara mobil mengalami remblong saat rombongan wisata hendak pulang dari Kalijodo Nini Pala menuju tempat tinggal mereka di Atiyahu. Kecepatan pelan dengan kondisi jalan turunan rusak, sesampainya di TKP diduga remblong hingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dan langsung keluar jalur dan terjatuh di jurang dan terbalik. Saya harus boarding auto Avanza. Korban paling banyak, korban sekitar 20 orang kapai. Lebih dari 20 orang. Wah, 30 kak. Meninggal. Itu bangun. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Antusias para ibu DWP Kanwil DJPB Maluku ikuti demo flawless makeup look ala Wardah Beauty Ambon. Antusiasme ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku mengikuti beauty demo oleh Wardah Beauty Ambon pada Selasa 14 November 2023. Kegiatan yang mengusung tema Flawless Makeup Look berlangsung di ruangan multimedia Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang berlokasi di Jalan Putu Ina, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur di lokasi, terlihat para ibu ini penuh antusias yang mengikuti demo yang ditampilkan tim Wardah. Pasalnya, selain memperlihatkan teknik make up, Wardah juga menjelaskan secara detail tahapan serta produk yang digunakan. Wardah Beauty Promotor Ambon Nurul Matuseya mengatakan, tema yang diusung cocok untuk ibu-ibu DWP yang ingin tampil menawan, namun tidak terlihat menor seperti itu. Pasalnya, jika dalam demo memakan waktu 30 menit untuk bermake up karena harus menjelaskan, namun jika dipraktekkan dan sudah mahir, maka bisa make up kurang dari 30 menit saja, Tribuners. Sehingga bisa dipraktekkan untuk ibu-ibu yang takut telat ke kantor karena harus berdandan. Sementara itu, Tribuners, salah seorang peserta yang menjadi model, Olivioneta, mengaku senang mendapat kesempatan make up secara langsung dari tim Wardah. Hal itu dikarenakan sebelumnya dia belum memahami step by step make up yang baik dan benar. Dirinya pun takjub melihat wajahnya yang semakin cantik dan bersinar setelah di makeover. Selain mengikuti beauty demo, tim Wardah juga memberikan hampers atau bingkisan kepada para peserta yang berhasil menjawab pertanyaan. Hampers berisikan beberapa produk Wardah yakni Perfect Bright Oil Control Facial Wash, ada Oleo Hydra Mild Essence Toner, ada Lightning Liquid Foundation, dan Matte Lip Cream.
Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 14 November 2023. Terus pantau berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal